Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini Bu Isna? Alhamdulillah baik. Apakah di siang ini Bu Isna cukup sehat? Alhamdulillah. Iya, Bu Isna. Baiklah Bu Isna, tujuan kita bertemu pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana pra supervisi yang akan kita lakukan nanti ya Bu Isna. Jadi tujuannya kita di sini akan menentukan strategi atau tujuan pembelajaran yang akan Bu Isna lakukan nantinya. Baik Bu Isna. Sebelumnya dalam pra observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal. Apakah Bu Isna bersedia? Bersedia, silakan Bu Ija. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, Bu Isna mengajar di kelas berapa? Di kelas 3. Iya, jadi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti itu pembelajarannya itu mata pelajaran apa ya? Rencananya mata pelajaran IPAS yang bersangkutan pada mata pelajaran pada hari ini. Oh, baiklah Bu Isna. Saya mau bertanya dulu ini terkait dengan rencana observasi yang akan kita lakukan. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bu Isna capai dalam pembelajaran nanti? Ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada saat pembelajaran nanti. Yang pertama yaitu siswa harus dapat mendeskripsikan tahap-tahap siklus makhluk hidup yang mengalami metamorfosis. Yang kedua, peserta didik bisa membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Kemudian yang berikutnya, anak kita harus dapat membandingkan siklus metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna. Berarti nanti pembelajaran yang dilaksanakan pembelajaran IPAS ya Bu? Insya Allah. Iya. Baik Bu. Kemudian untuk area pengembangannya sendiri itu bagaimana ya Bu? Untuk pengetahuannya, siswa ini mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Kemudian yang keterampilannya, anak-anak nanti bisa membuat bagan siklus metamorfosis buku-buku terkecil. Oh begitu. Berarti ada dua tahap pengembangannya Bu. Iya. Area pengembangannya ya, ada yang pengetahuan dan keterampilannya. Bagus. Nah, kemudian terkait strategi atau model ataupun metode yang akan Bu Isna terapkan nanti, kira-kira itu bagaimana ya? Yang saya rencanakan ya Bu, pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan pembelajaran siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosional seperti berdoa, mengadakan escripting. Kemudian model pembelajarannya proyek master learning, kemudian metodenya diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Kemudian media pembelajaran yaitu teks, video pembelajaran, PowerPoint dan KPD. Baik, berarti terkait strateginya yang pasti Bu Isna akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya Bu? Insya Allah. Iya, iya. Kemudian ini kira-kira pelaksanaan kegiatan pembelajarannya itu kapan ya? Insya Allah hari Senin pada tanggal 11 November. Oh, di depan. Berarti memang mata pelajaran IPA saat itu ya? Saat itu jam keberapa ya Bu? Di sana jam 4. Oh, jam pertama kedua gitu ya. Iya. Nah, berarti kegiatan pembelajaran yang akan Bu Isna laksanakan nanti itu pembelajaran IPAS dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya. Baiklah Bu Isna, semoga kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan minggu
diperbaiki ke depannya. Kemudian apa langkah berikutnya yang harus Ibu lakukan di pembelajaran agar pembelajaran itu tercapai dengan maksimal dan semua anak bisa aktif dan pembelajaran ini bermanfaat bagi anak dan mendapatkan yang jelasnya mendapatkan nilai yang tinggi dengan latar belakang tujuan yang tercapai. Berarti kita akan melakukan evaluasi begitu ya Bu ya, bagaimana kegiatan atau proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik, Wisna, terkait dengan proses pembelajarannya sendiri nih, menurut Wisna apa yang sudah bagaimana perasaan Wisna setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Sewaktu saya melakukan mengajar anak-anak, saya merasa ada beberapa hal yang perlu saya lanjutkan menerapkannya dan ada yang perlu Ibu perbaiki. Di sini anak-anak di dalam pembelajaran tujuannya sudah tercapai, namun ada beberapa anak yang masih tidak aktif dalam belajar. Itu mungkin disebabkan dalam metodenya mungkin bagi anak itu tidak tepat metodenya. Mungkin saya lebih bisa mencari metode-metode yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Baik, berarti Bu Isna sudah merasakan atau melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang tadi yang sudah dipakai ya. Ya. Jadi menurut Bu Isna apa sih yang sudah berjalan baik selama proses pembelajaran tersebut? Dalam proses pembelajaran kemarin, alhamdulillah semua anak itu paham dan mengerti, walaupun ada satu atau dua orang yang belum mengerti, tapi mereka yang paham itu mereka aktif dan bahkan mereka mampu mengerjakan beberapa soal dan kemudian LKPD yang saya berikan, mereka mampu untuk mengerjakannya. Seperti yang sudah terlihat berjalan baik gitu ya, hasilnya sudah dilihat pada sebagian besar anak sudah mampu mendapatkan nilai yang baik gitu ya Bu. Kemudian ada nggak hal atau kegiatan atau hal-hal yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan? Di sini saya melihat bahwa ada beberapa orang anak yang memang dia ada kebutuhan khusus lah. Dalam diskusi mereka banyak diam, bahkan ada yang mengganggu temannya. Mungkin kedepannya saya bisa memilih metode pembelajaran yang cocok dengan anak tersebut. Jadi di sini untuk kedepannya saya akan mencoba beberapa metode yang kira-kira nyambung dengan pembelajaran dan nyambung pula dengan pemahaman anak tersebut. Berarti Ibu sudah melihat atau sudah nampak ya apa yang akan dilakukan ke depannya terkait dengan apa yang belum berjalan sesuai harapan gitu ya Bu ya. Jadi rencana Ibu ke depannya itu akan bagaimana ya terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan? Tadi Ibu sudah melihat apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum gitu. Jadi rencana Ibu ke depannya bagaimana? Rencananya ke depan menerapkan metode yang mudah dengan anak yang sudah saya lakukan, dan yang bagi yang gagal saya akan mencoba beberapa metode yang membuat anak itu paham dan mengerti apa yang saya sampaikan, apa pembelajaran, agar pembelajaran itu, tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik. Berarti rencana Ibu ke depannya akan mencoba metode yang berbeda begitu ya, agar semua anak itu terlibat aktif, agar semua anak itu dapat mendapatkan pembelajaran itu ya. Baik Bu. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan atau melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan barusan? Itu akan secepatnya, mungkin bisa saja besok dengan pembelajaran yang sama, atau bisa juga
tahap dalam pembelajaran itu akan berbeda metodenya dan waktunya juga akan berbeda. Tapi insya Allah secepatnya saya akan melakukan. Untuk itu mungkin saya akan tunggu kabar baik dari Ibu ya, bagaimana dampaknya terhadap anak, bagaimana proses pembelajarannya yang akan dilakukan nanti. Baik Bu, dari percakapan yang sudah kita lakukan barusan, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat senang sekali karena di sini mungkin suatu introspeksi diri bagi saya, mana yang harus saya lanjutkan dan bagaimana kedepannya kelemahan-kelemahan itu saya bisa memperbaikinya. Gitu. Ya, baik Isna. Jadi dari percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan barusan, Bu Isna sudah bisa melihat atau bisa meninjau kembali apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum, kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya untuk memperbaiki, untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih lagi ya Bu. Di sini mungkin itu saja kegiatan percakapan pasca observasi kita ini. Ya, saya akan tunggu lagi bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan ke depan. Baik, saya akan melakukannya dan akan memberikan laporan kepada Ya baik Bu Isna, mungkin itu saja dulu ya Bu. Selamat melakukan aktivitas kembali. Semoga kegiatan pembelajaran Ibu berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Saya juga sebagai ibu yang observasi mengucapkan terima kasih juga sama ibu. Dengan observasi ini saya bisa mengintrospeksi diri dan bisa lebih baik mengajar untuk kedepannya. Tutup ya Bu ya. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.